Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Ramadan dari kelas 11 MIPA 1. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang sel-sel tumbuhan. Apa saja sel-sel tumbuhan? Mari kita ikuti. Ya, yang pertama saya akan membahas membran sel. Apa sih itu membran sel? Membran sel merupakan sebuah struktur semi-permeabel yang mengelilingi sel. Membran sel memiliki sifat semi-permeabel yang mampu mengontrol setiap pergerakan keluar masuk berbagai komponen. Gerakan pada membran sel merupakan energi sel yang bersifat pasif. Yang mana sih yang membran sel? Membran sel yang ini, yang warna hijau ini. Dan membran sel terbagi menjadi 3. Yang pertama, membran plasma yang terdapat di tepian dan yang kedua dinding sel yang terdapat di membran sel paling pinggir, terdapat di sini dinding sel. Dan yang kedua adalah sitoplasma. Sitoplasma terdapat di bagian tengah sini. Selanjutnya akan kita bahas bagian-bagian yang lain. Ya, baik, yang kedua saya akan membahas bagian-bagiannya masing-masing. Yang pertama ada badan Golgi. Badan Golgi merupakan kompleks Golgi yang disebut diktiosom. Adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel, dan struktur ini dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya biasa. Badan Golgi pada tumbuhan biasanya disebut diktiosom. Badan Golgi seperti di gambar yang ini, dan fungsinya adalah yang pertama, membentuk kantung vesikula di mana sel-sel kelenjar kantung kecil berisi enzim dan bahan-bahan lain untuk menjalankan fungsi sekresi. Dan yang kedua, melakukan pembentukan membran plasma yang berasal dari kandungan atau membrane Golgi. Yang ketiga, membentuk dinding sel tumbuhan. Bagian yang kedua adalah amiloplas. Amiloplas contohnya seperti di gambar ini. Amiloplas yaitu organel yang telah ditemu dalam sel tanaman, yang juga merupakan plastisida yang terbentuk dan dapat disimpan di dalam membran pati, simpan pati dalam stroma, dan dipromosikan ke reaksi protein. Fungsi dari amiloplas yaitu bagan organel non-pigmentasi atau tidak berwarna yang dikenal sebagai plastida, yang mengubah glukosa menjadi pati dan menyimpannya dalam stroma dan diubah menjadi protein. Amiloplas juga bertanggung jawab untuk menyimpan pati dalam stroma sel, terutama dalam umbi-umbian dan akar seperti kentang. Dan selanjutnya bagan atau bagian yang ketiga yang disebut ribosom. Ribosom terdapat pada gambar yang seperti ini. Apa sih itu ribosom? Ribosom merupakan salah satu organel pada tumbuhan yang memiliki ukuran yang kecil dan juga padat. Fungsi ribosom pada sel tumbuhan yaitu sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. Bagian yang keempat yaitu vakuola tengah, seperti gambar di sini. Vakuola tengah merupakan organel sel yang memiliki suatu rongga bermembran pada sel tumbuhan, berisi bermacam-macam senyawa makanan, sisa metabolisme, air, dan lain-lain. Vakuola tengah berfungsi sebagai pembentuk tekanan turgor sel, tempat menyimpannya bahan tertentu, tempat sampah, dan tempat degradasi organel lain. Bagian yang kelima merupakan peroksisom. Peroksisom seperti gambar ini. Peroksisom
merupakan organel purbakala yang melakukan semua metabolisme oksigen dalam sel eukariotik primitif. Produksi oksigen oleh bakteri fotosintetik akan terakumulasi di atmosfer. Hal ini menyebabkan oksigen jadi toksik bagi sebagian sel. Peroksisom berperan menurunkan oksigen dalam sel dan melakukan reaksi oksidatif. Sebagian besar fungsi peroksisom diambil alih oleh mitokondria. Yang tersisa hanya fungsi penting yang tidak dapat dilakukan mitokondria, yaitu mentransfer hidrogen dari berbagai substrat ke oksigen, menghasilkan hidrogen peroksida sebagai produk sampingan yang menjadi sumber nama organel tersebut. Bagian yang keenam yaitu mitokondria. Mitokondria terdapat atau seperti gambar ini. Mitokondria merupakan organel dengan membran ganda yang ditemukan pada sebagian besar organisme eukariotik. Mitokondria menghasilkan sebagian besar suplai adenosina trisfosfat pada sel yang digunakan sebagai sumber energi kimia. Itulah fungsinya. Oleh karena itu, mitokondria disebut sebagai pembangkit tenaga pada sel-sel tumbuhan. Dan bagian yang ketujuh merupakan endomembran. Endomembran terdapat pada gambar ini. Dan di dalam endomembran terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama retikulum endoplasma yang terdapat pada di gambar ini, yang bagian kecil ini. Yang kedua nukleolus yang terdapat di bagian tengah ini. Dan yang ketiga nukleus yang terdapat di bagian ini pada gambar ini. Saya akan menjelaskan pertama yaitu retikulum endoplasma dan fungsinya. Retikulum endoplasma merupakan bagian dari sistem endomembran yang sangat banyak sehingga meliputi separuh lebih dari total membran dalam sel-sel eukariotik yang terdiri dari jaringan tubula dan gelombang membran yang disebut sisterna. Fungsi retikulum endoplasma yakni sebagai alat transportasi zat pada sel. Dan bagian kedua dari endomembran yaitu nukleolus. Nukleolus adalah sebuah struktur terikat tanpa membran yang terdiri dari protein dan asam nukleat dalam inti sel. Ribosomal RNA ditranskripsi dan berkumpul di dalam nukleolus yang berfungsi sebagai pengatur otak pada semua sel dalam tumbuhan. Sepertinya dianggap sebagai suatu otak inti dari sel yang menutupi hampir 25% dari volume inti sel, terutama yang mengambil bagian dalam produksi subunit yang bersatu membentuk ribosom. Karenanya, nukleolus memainkan peran penting dalam sintesis protein dan dalam produksi ribosom dalam sel eukariotik. Dan yang ketiga dalam endomembran yaitu terdapat bagan nukleus. Bagan nukleus merupakan organel paling penting dalam sel, mengingat fungsinya yang memang mengontrol segala macam aktivitas sel dengan berdasar pada informasi genetik yang dibawa oleh DNA. Serta mengendalikan kegiatan pada tumbuhan. Serta bagan yang terakhir dalam sel-sel tumbuhan yaitu kloroplas. Kloroplas itu merupakan bagian sel yang paling penting dalam tumbuhan. Kloroplas merupakan organ sel yang memiliki membran ganda serta berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis pada tumbuhan. Sekian dari saya, pembelajaran biologi kelas 11 IPA yang
tentang materi membran sel-sel tumbuhan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.